Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Bagiono Sadam dengan NIM 20230022, program studi akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal internasional yang bertemakan IFRS Implementation yang berjudul Spanish Economist Accountants Perception of Change in Regulation Due to IFRS Adoption. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengirimkan dan menganalisis suara para profesional di bidang ini sambil mempertimbangkan efek dari berlalunya waktu dan tingkat pemahaman para profesional. Studi ini juga dapat memberikan contoh yang baik untuk ekonomi lain di dunia karena menunjukkan bagaimana ekonom akuntan melihat proses adopsi standar akuntansi internasional ke negara mereka sendiri. Selanjutnya adalah kajian teori. Studi pertama tentang hubungan antara teori dan praktik akuntansi dilakukan pada akhir tahun 1960-an ketika akuntansi mengkonsolidasikan tempatnya di program universitas di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan publikasi karya tentang pentingnya menjaga hubungan erat antara penelitian akuntansi dan praktik profesional, memahami bagaimana mereka berkembang dari waktu ke waktu dan menilai relevansi kemungkinan perbedaan antara keduanya. Namun, salah satu kritik yang mungkin dari rangkaian penelitian ini adalah bahwa penelitian ini secara tradisional berfokus pada biaya dan manfaat yang terjadi pada periode segera setelah implementasi peraturan dan mengabaikan periode berikutnya. Selanjutnya adalah studi kasus. Penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS di Spanyol oleh perusahaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup wajib peraturan Uni Eropa telah menyebabkan reformasi standar akuntansi. Persepsi akuntan ekonom berubah selama periode yang dianalisis dan dengan perubahan peraturan yang berbeda. Mereka lebih memilih reformasi dan adaptasi sistem hukum Spanyol ke IFRS daripada penerapan langsung IFRS di Spanyol. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk data yang diperoleh dari masing-masing dari 4 variabel survei. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman dan menjawab pertanyaan seperti sejauh mana hubungan dan apa tandanya. Keempat survei itu adalah memberikan kuesioner pada tahun 2008, 2009, 2013, dan 2015. Mengembangkan kuesioner ini menggabungkan saran dari Dewan Direksi ICCGE dan membagikannya kepada anggota CGE, yaitu ekonom akuntan yang secara profesional terlibat dalam reformasi keuangan pada umumnya dan akuntansi pada khususnya. Objek dari penelitian ini adalah semua ekonom yang tergabung dalam ICCGE, yakni ekonom akuntan. Populasi global ini mencakup hampir 2.000 profesional yang hadir di seluruh wilayah nasional. Data populasi pada 10 Januari 2021 ini menghasilkan beberapa fakta menarik. Hampir 80% dari ekonom akuntan adalah laki-laki. Usia rata-rata adalah 56 tahun dan modus adalah 57 tahun. Selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian. Yang pertama adalah analisis hasil keseluruhan dan efek berlalunya waktu. Pada tahun pertama setelah menggunakan peraturan baru, responden yakin bahwa mereka memahaminya dengan baik. Mereka semua percaya bahwa mereka berpengalaman dan terlatih. Ingat bahwa usia rata-rata adalah 56 tahun. Seiring berjalannya waktu, dalam survei selanjutnya, tingkat pemahaman mereka meningkat secara substansial karena mereka menyadari bahwa peraturan baru lebih sulit diterapkan daripada yang semula diperkirakan. Setelah bekerja keras untuk melatih dan memperoleh pengetahuan, persepsi mereka sebelumnya berubah. Yang kedua, hubungan antara tingkat pemahaman ekonom akuntan dan aspek peraturan baru. Secara statistik, bahwa ekonom akuntan yang tampaknya memiliki lebih banyak pengetahuan menganggap tidak perlu melakukan pembaruan aset nilai, seperti yang ditunjukkan di tabel 6. Tingkat pemahaman rata-rata terhadap peraturan baru tersebut adalah 4,27 bagi yang tidak mendukung pemutakhiran penilaian aset secara berkala ke nilai wajar. Namun demikian, angka lebih rendah di 4,09 bagi mereka yang menjawab ya untuk pertanyaan terkait pembaruan penilaian aset reguler. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.